Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Husemahu dengan NIM 2022-73053. Saya dari Universitas Patimura Ambon, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Sipil. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah Ekonomi Teknik. Oke, langsung saja. Elevasi investasi. Elevasi investasi terbagi menjadi 5. Yang pertama net present value, yang kedua annual equivalent, yang ketiga internal trade off return, yang keempat benefit cost ratio, yang kelima payback period. Saya akan menjelaskan masing-masing dari kelima ini. Yang pertama net present value. Net present value adalah metode menghitung nilai bersih atau neto pada waktu sekarang. Asumsi persen yaitu menjelaskan waktu awal perhitungan bertepatan dengan saat evaluasi dilakukan pada periode tahun ke-0 dalam perhitungan cash flow investasi. Teman-teman bisa lihat di sini rumus NPV dan cash flow dari NPV. Lanjut, di sini saya membuat contoh soal. Langsung saja, PT Konstruksi Jaya sedang mempertimbangkan untuk membangun sebuah gedung perkantoran baru. Biaya investasi awal untuk membangun diperkirakan sebesar 5 miliar. Untuk mengoperasikan gedung tersebut, dibutuhkan biaya operasional rata-rata sebesar 300 juta per tahun. Pendapatan awal penyewaan gedung diperkirakan mencapai rata-rata 900 juta per tahun selama 8 tahun. Pada akhir tahun ke-8, gedung tersebut diperkirakan masih memiliki nilai sisa sebesar 1 miliar. Namun, pada tahun ke-6 diperkirakan akan ada biaya perbaikan sebesar 800 juta. Di sini penyelesaiannya investasi 5 miliar, annual benefit 300 juta, annual cost 900 juta, nilai sisa 1 miliar, umur investasi 8 tahun, overhaul 800 juta, suku bunga 10%. Penyelesaiannya suku investasi ditambah dengan annual benefit dikali dengan P per A dikali dengan suku bunga dikali dengan I dikali dengan N kurang annual cost dikali dengan P per A dikali I dikali N kurang overhaul dikali dengan P per F dikali I dikali N tambah nilai sisa dikali P per F dikali I dikali N. Jadi nilai dari investasi 5 miliar ditambah 300 juta dikali dengan 6 dikali dengan suku bunga yaitu 6,1446 dikurang 900 juta dikali dengan 6,1146 dikurang 800 dikali dengan 0,3855 ditambah 1 miliar dikali dengan 0,3855. Jadi hasil dari seluruh perhitungan ini 46.145.039 rupiah. Tidak layak ekonomis karena nilai NPV kurang dari 0. Lanjut ke metode annual equivalent. Metode annual equivalent konsepnya merupakan kebalikan dari NPV. Jika pada metode NPV seluruh aliran kas ditarik pada posisi persen, sebaliknya pada metode annual equivalent ini aliran kas justru didistribusikan secara merata pada setiap periode waktu sepanjang umur investasi, baik cash in maupun cash out. Teman-teman bisa lihat kepada gambar 4.4a dan gambar 4.4b. Gambar 4.4a memperlihatkan cash flow real yang belum berbentuk anual, sedangkan gambar 4.4b merupakan cash flow yang telah dimodifikasikan dalam format anual tanpa mengubah nilai cash flow tersebut secara keseluruhan melalui mekanisme ekuivalensi. Lanjut, di sini saya membuat contoh soal sama seperti NPV. PT Konstruksi Jaya sedang mempertimbangkan untuk membangun sebuah gedung perkantoran baru. Biaya investasi awal untuk membangun diperkirakan sebesar 5 miliar untuk mengoperasikan gedung tersebut. Dibutuhkan biaya operasional rata-rata sebesar 300 juta per tahun. Pendapatan awal penyewaan gedung diperkirakan mencapai rata-rata 900 juta per tahun selama 8 tahun. Pada akhir tahun ke-8 gedung tersebut diperkirakan masih memiliki nilai sisa atau residu sebesar 1 miliar. Namun pada tahun ke-6 diperkirakan akan ada biaya perbaikan sebesar 800 juta. Teman-teman bisa lihat di sini saya menggambar cash flow di AE. Rumus AE di sini teman-teman bisa lihat langsung saja di penyelesaiannya. Penyelesaian AE
investasi tambah annual benefit dikali dengan A per P dikali I dikali dengan N tambah AB tambah S dikali dengan A per V dikurang AC dikurang overhaul dikali dengan P per F dikali I dikali N dikali dengan A per P dikali I dikali N. Jadi di sini 5 miliar dikali dengan suku bunga 0,1627 dikali 300 tambah 1 miliar dikali dengan 0,3855 tambah 1 miliar dikali dengan 0,3855 dikurang 900 juta dikurang 800 juta dikali 0,3855 dikali dengan 0,1627. Jadi hasil di sini 42.800.125 rupiah. Tidaklah ekonomis karena kurang dari nol. Lanjut di yang ketiga, benefit cost ratio. Benefit cost ratio atau BCR adalah salah satu metode yang sering digunakan dalam tahap-tahap evaluasi awal perencanaan investasi atau sebagai analisis tambahan dalam rangka memvalidasi hasil evaluasi yang telah dilakukan metode lainnya. Oke, jadi contoh soal yang saya buat di sini dalam rangka pembangunan usaha PT Angin Berembus merencanakan investasi baru senilai 1.200.000 dengan perkiraan pendapatan mulai tahun kedua sampai tahun ke-7 sebesar 400 juta rupiah. Setelah itu menurunkan gradient sebesar 15 juta rupiah per tahun. Sedangkan biaya operasional dikeluarkan mulai tahun ke-1 sebesar 50 juta rupiah dan selanjutnya naik gradient 10 juta rupiah. Umur investasi diprediksi 12 tahun dengan nilai sisa 500 juta rupiah. Di samping itu ada pendapatan pada tahun ke-6 sebesar 300 juta rupiah dan biaya overhaul pada tahun ke-7 sebesar 100 juta rupiah. Evaluasilah kelayakan rencana tersebut dengan metode benefit cost ratio. Jika suku bunga berlaku 10% per tahun. Langsung saja ke penyelesaiannya, teman-teman bisa lihat di sini rumus BCR dan cash flow yang saya buat di sini. Penyelesaian di sini PWB sama dengan AB dikali P per A dikali I dikali 11 dikali P per F dikali I dikali 1 kurang G dikali P per G dikali I dikali 6 dikali P per G dikali I dikali 6 dikali P per F dikali I dikali 6 tambah L dikali P dikali P per F dikali 1 dikali 6 tambah S dikali P per F dikali I dikali N. Di sini totalnya 400 dikali suku bunga 6,495 dikali 0 dikali 9091 dikurang 15 dikali dengan 9,684 dikali 0,5645 ditambah 300 juta dikali dengan 0,5645 ditambah 500 dikali dengan 0,3186. Jadi total di sini 268,49 juta. Oke, selanjutnya di sini payback period. Analisis payback period pada dasarnya bertujuan untuk mengetahui seberapa lama periode investasi akan dapat dikembalikan saat terjadinya kondisi peluang pokok. Lamanya periode pengembalian saat kondisi BPP adalah, teman-teman bisa lihat di sini rumusnya dan keterangan-keterangannya di sini. Oke, lanjut di contoh soal yang saya buat di sini. Yang pertama, suatu investasi sebesar 120 juta rupiah akan diikuti oleh biaya operasional 10 juta rupiah per tahun dan benefit 30 juta rupiah per tahun. Umur investasi 8 tahun. Dan yang kedua, setelah itu aset akan laku terjual 50 juta rupiah. Diminta hitunglah payback period investasi tersebut. Teman-teman bisa lihat di sini cash flow yang saya buat. Dan penyelesaiannya itu KBPP sama dengan 120 juta dibagi dengan 30 juta kurang 10 juta dikali dengan per tahunnya. Jadi di sini hasilnya itu di sini tuh
KBPP sama dengan 6 tahun. Karena K 6 tahun kurang dari N sama dengan 8 tahun, maka periode pengambil investasi memenuhi syarat atau layak. Oke, mungkin presentasi saya cuma sampai di sini, teman-teman. Terima kasih telah menonton penjelasan singkat saya. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.